Di hari ketika langit terbelah, gunung-gunung beterbangan seperti kapas, lautan meluap, dan seluruh manusia dibangkitkan dari kuburnya. Setiap jiwa hanya memikirkan dirinya sendiri. Al-Quran menggambarkan bahwa pada hari itu, seseorang lari dari saudaranya, dari ibunya, dari ayahnya, dari istri dan anak-anaknya. Semua sibuk dengan urusan masing-masing. Tidak ada kekuatan, tidak ada jabatan, tidak ada harta yang mampu menolong. Padang mahsyar dipenuhi miliaran manusia. Matahari didekatkan. Keringat menenggelamkan manusia sesuai kadar amalnya. Ada yang sebatas mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai dada, bahkan ada yang hampir tenggelam seluruhnya. Tangisan terdengar dari segala penjuru. Jeritan penyesalan menggema. Setiap orang berkata dalam hati, "Diriku, diriku, selamatkan diriku." Namun, di tengah kekacauan itu, ada satu manusia yang tidak sibuk memikirkan dirinya sendiri. Beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia paling mulia, manusia yang dosanya telah diampuni, manusia yang telah dijamin surga. Namun pada hari yang paling dahsyat itu, beliau justru sibuk mencari umatnya. Beliau berjalan di tengah lautan manusia sambil memanggil dengan suara penuh kasih, "Umatku, umatku, di mana umatku?" Orang-orang yang mendengar panggilan itu menoleh dengan wajah penuh harap. Sebagian menjawab sambil menangis, "Kami umatmu ya Rasulullah. Kami umatmu." Beliau memanggil lagi, "Mendekatlah kepadaku. Berkumpullah di sini." Satu demi satu umat beliau datang. Ada yang wajahnya berseri karena wudhu dan sujud. Ada yang gemetar karena banyak dosa. Ada yang malu karena lalai semasa hidup. Tetapi Rasulullah SAW tidak mengusir mereka. Beliau justru mengumpulkan mereka dengan kasih sayang yang tak pernah putus. Kemudian beliau menuju arsy Allah. Lalu beliau bersujud. Sujud yang sangat panjang. Sujud yang belum pernah disaksikan makhluk sebelumnya. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, disebutkan bahwa Allah mengilhamkan kepada Nabi pujian-pujian yang belum pernah diketahui sebelumnya, lalu beliau memuji Allah dalam sujud itu. Lama sekali beliau sujud. Sampai Allah berfirman, "Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu. Mintalah, niscaya akan diberi. Berilah syafaat, niscaya syafaatmu diterima." Rasulullah mengangkat kepala dengan air mata yang mengalir. "Ya Rabb, umatku, umatku." Beliau tidak meminta istana, tidak meminta kenikmatan, tidak meminta dirinya dipercepat masuk surga. Yang pertama keluar dari lisan beliau hanyalah umatnya. Allah yang Maha Rahman mengetahui keadaan hamba-hambanya yang kehausan di padang mahsyar. "Wahai Muhammad, berikan minum umatmu dari telagamu." Maka didatangkanlah telaga Al-Kautsar. Airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, lebih harum dari kasturi. Bejananya sebanyak bintang di langit. Siapa yang minum darinya sekali, tidak akan haus selamanya. Rasulullah berdiri di telaga itu memanggil dengan penuh kasih, "Wahai umatku, kemarilah, minumlah." Beliau memberi minum satu demi satu, tidak tergesa-gesa, tidak bosan, tidak berpaling. Beliau bahagia melihat umatnya yang haus menjadi tenang. Tetapi ketika sebagian umat telah minum, beliau melihat perjalanan berikutnya masih lebih berat. Di hadapan seluruh manusia, terbentang Syirath, jembatan di atas neraka Jahannam. Lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang. Di bawahnya, api menyala, bergelora, mengaum meminta mangsa. Rasulullah kembali sujud kepada Allah. "Ya Rabb, selamatkan umatku ketika meniti Syirath." Allah berfirman, "Wahai Muhammad, berdirilah di ujung Syirath dan tunggulah umatmu." Maka Nabi berdiri di sana. Di saat para nabi lain berkata, "Diriku, diriku." Rasulullah berkata, "Allahumma sallim. Allahumma sallim. Ya Allah, selamatkan mereka. Ya Allah, selamatkan mereka." Mulailah manusia meniti Syirath. Ada yang melesat secepat kilat. Ada yang seperti angin. Ada yang seperti kuda berlari.
Ada yang berlari kecil. Ada yang berjalan. Ada yang merangkak. Ada yang tersangkut kait-kait besi lalu terluka. Ada yang terjatuh ke dalam neraka. Setiap kali melihat seorang dari umatnya jatuh, hati Rasulullah SAW hancur. Beliau menangis. Beliau kembali menghadap Allah. Beliau sujud lagi. Sujud yang panjang. Air mata beliau jatuh. Allah berfirman, "Wahai Muhammad, angkat kepalamu." Mintalah. Rasulullah berkata, "Ya Allah, selamatkan umatku yang di dalam hatinya masih ada iman walau sangat kecil." Dalam hadis syahih disebutkan, Allah mengizinkan syafaat Nabi untuk mengeluarkan dari neraka orang-orang yang memiliki iman seberat dinar, setengah dinar, biji gandum, biji sawi, hingga sebesar dzarrah. Allah berfirman, "Pergilah, keluarkan dari neraka siapa saja yang di hatinya ada iman." Maka Rasulullah mendatangi pintu Jahannam. Malaikat penjaga neraka berdiri dengan perintah Rabb-Nya. Api berkobar. Jeritan terdengar menggetarkan. Rasulullah memanggil, "Wahai para malaikat, keluarkan umatku yang di hatinya ada iman." Satu demi satu dikeluarkan. Tubuh mereka hangus, wajah mereka berubah. Bekas siksa tampak jelas. Mereka menangis karena malu dan takut. Ketika melihat keadaan mereka, Rasulullah tidak mencela. Beliau mendekat. Beliau menyambut mereka. Beliau memuliakan mereka. Sebagian riwayat menyebutkan mereka kemudian dilemparkan ke sungai kehidupan, sehingga tubuh mereka tumbuh kembali seperti benih yang tumbuh setelah hujan. Setelah itu Rasulullah kembali lagi kepada Allah. Beliau sujud lagi. "Ya Rabb, masih ada umatku di sana." Allah berfirman, "Angkat kepalamu, wahai Muhammad. Mintalah, ya Allah, selamatkan lagi umatku yang imannya lebih kecil lagi, walau hanya sebesar biji sawi." Allah berfirman, "Pergilah, keluarkan siapa yang di hatinya ada iman sebesar biji sawi." Maka Rasulullah kembali menuju neraka. Beliau berulang kali datang, bukan karena dirinya membutuhkan sesuatu, tetapi karena kasih sayang kepada umatnya. Beliau memanggil malaikat, "Keluarkan mereka. Kasihanilah mereka dengan izin Allah." Gelombang demi gelombang manusia keluar dari Jahannam. Namun Rasulullah belum puas. Beliau kembali lagi ke hadapan Allah, sujud lagi, tangis lagi, doa lagi. Allah berfirman, "Wahai Muhammad, apa lagi yang engkau minta?" Rasulullah berkata, "Ya Rabb, masih ada umatku yang tak punya banyak amal. Mereka lemah, mereka penuh dosa. Tetapi mereka pernah mengucapkan La ilaha illallah dengan tulus." Allah yang Maha Pengasih berfirman, "Demi kemuliaanku, aku keluarkan dari neraka siapa yang tidak menyekutukanku." Maka keluarlah orang-orang yang dahulu membawa tauhid meski amal mereka sangat sedikit dan dosa mereka sangat banyak setelah mendapat hukuman sesuai keadilan Allah. Inilah makna syafaat yang agung. Bukan membebaskan orang kafir dari kekufuran, bukan membatalkan keadilan Allah, tetapi pertolongan bagi ahli tauhid yang berdosa setelah Allah mengizinkan. Setelah seluruh syafaat itu, Nabi Muhammad SAW masih memikirkan umatnya. Betapa besar cinta beliau. Ketika di dunia beliau dihina, dilempari batu di Taif, disakiti, diperangi, dicaci, namun yang keluar dari lisannya adalah doa. "Ya Allah, berilah hidayah kepada kaumku, karena mereka tidak mengetahui." Ketika menjelang wafat pun, dalam riwayat disebutkan, beliau berkata, "Umatku, umatku." Dan di akhirat, saat semua manusia sibuk menyelamatkan diri, beliau tetap berkata, "Umatku, umatku." Inilah manusia paling sibuk di akhirat. Bukan sibuk mengumpulkan pahala, karena pahalanya sempurna. Bukan sibuk mencari keselamatan, karena surga telah dijanjikan. Bukan sibuk menikmati kenikmatan, karena Firdaus telah menantinya. Beliau sibuk memohon agar kita selamat. Lalu pertanyaannya, setelah Nabi begitu mencintai umatnya, apakah kita mencintai beliau? Apakah kita menjaga salat? Apakah kita meninggalkan maksiat? Apakah kita mengikuti sunnahnya? Apakah lisan kita banyak bersyalawat kepadanya? Karena kelak,
Orang yang paling dekat dengan beliau adalah orang yang paling banyak mengikuti ajarannya. Semoga kita termasuk umat yang dikenali Rasulullah di Telaga Al-Kautsar. Semoga kita termasuk umat yang didoakan saat di Syirath. Semoga kita termasuk umat yang mendapat syafaat beliau dengan izin Allah. Dan semoga ketika beliau memanggil, "Umatku, umatku," nama kita termasuk di dalamnya.